Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Haleluya, selamat malam, jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Mari sebelumnya saya akan awali dulu dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur lagi pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami siap untuk mengikuti pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh yang mengikuti program ini. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Buatlah kami mengerti apa yang menjadi maksud-maksud Tuhan, supaya kami dapat melihat kebenaran Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hati kami terbuka dan siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, baik, puji Tuhan, minggu lalu kita sudah sampai kepada Daniel pasal 5 ayat yang ke-23, di mana Belsasar mendapatkan teguran yang keras dari Daniel,
dan sebenarnya Belsasar dia tahu persis apa yang terjadi tentang Raja Nebukadnezar, tetapi Belsasar tidak mau belajar dari peringatan yang pertama, bahkan Belsasar dia tidak mau merendahkan diri. Ya, justru dalam ayat yang ke-23 bahwa Belsasar dia berani menggunakan perkakas bait Allah untuk pesta pora dan penyembahan berhala. Dan itu adalah merupakan gambaran dari asal-usul antikristus. Ya, karena antikristus adalah juga awalnya merupakan perkakas dalam bait Allah, tetapi dia berubah menjadi pemuja penyembah kepada berhala. Nah, baiklah, pada saat malam hari ini kita akan membaca tentang Daniel pasal 5 mulai ayat yang ke-24 sampai kepada ayat yang ke-29. Karena saya akan terangkan di sana bahwa ayat yang ke-25 sampai 29 itu adalah merupakan fenomena tulisan yang ada di dinding disertai dengan penjelasannya dan arti-artinya. Baik, saya akan baca dalam Daniel 5 ayat 24 berkata begini. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Ya, nah tulisan itu terdapat dalam mulai ayat yang ke-25 ya, yang ini merupakan fenomena. Ayat 25, maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel ufarsin. 26, dan inilah makna perkataan itu. Ya, kita tahu bahwa ketika Daniel ditawarkan hadiah, Daniel berkata, berikan itu kepada orang lain. Dan sekalipun aku tidak diberikan hadiah, aku tetap akan menjelaskan atau mengartikan arti tulisan itu. Ya, nah di dalam ayat yang ke-26 dijelaskan di sana. Dan inilah makna perkataan itu. Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ya, ayat 27. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Ayat 28. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ayat 29. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ya, nah baiklah, saya akan coba menjelaskan ayat per ayat. Dalam ayat yang ke-24 tadi dijelaskan di sana mengenai punggung tangan. Ya, ini adalah merupakan manifestasi daripada kuasa Allah. Ya, jadi ketika ada di dekat dinding ada tangan yang terlihat, dan itu punggung tangannya terlihat dan membuat dia menulis di dinding. Ini adalah merupakan manifestasi daripada kuasa Allah. Ya, walaupun tidak semua punggung tangan itu bicara tentang kuasa Allah, ya, karena setiap fenomena itu terjadi pada tiap orang tidak selalu sama, ya. Kadang-kadang Tuhan memakai cara-cara yang lain. Nah, lalu dalam ayat yang ke-25 tadi dikatakan tentang mene sampai 2 kali, ya. Mene itu sama dengan mena, artinya adalah menghitung. Ya. Artinya menghitung bahwa masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ya.
Ayat yang ke-25 tadi sampai 2 kali disebutkan, itu berarti bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengakhiri kerajaan Babel. Ya, seperti saya sampaikan pada minggu yang lalu bahwa kerajaan Babel akan berakhir, ya, dan ini disampaikan sampai 2 kali. Lalu ayat yang ke-26 tentang tekel, ya, 27. Tekel itu sama dengan sekel, artinya adalah menimbang, ya. Nah, dikatakan tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Ya. Lalu ayat yang ke-28 di sana dia langsung menggunakan kata peres, ya. Kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia, ya. Nah, padahal yang di dinding tulisannya adalah menai tekel ufarsin, ya. Nah, ufarsin ini artinya dan farsin adalah peres, ya. Nah, makanya di dalam penjelasan itu ayat yang ke-28 itu menggunakan kata peres, artinya membagi-bagi, ya. Dan itu dibuktikan bahwa kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia, ya. Nah, saudara-saudara, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sampai Allah menghancurkan kerajaan Babel, ya. Nah, ada 4 alasan penting, ada 4 alasan utama hancurnya Babel, ya. Yang pertama, raja atau kehidupan Raja Babel itu sangat melukai hati Allah, ya. Itu yang pertama, sehingga kerajaan Babel itu memang harus dihancurkan. Lalu alasan yang kedua, Raja Babel tidak mau mengerti kehendak Allah, ya. Justru Raja Babel dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Dia tidak mau belajar, ya, tetapi justru mengikuti mengulangi dosa yang sudah diperbuat oleh Raja Nebukadnezar, ya. Nah, lalu yang ketiga, Raja Babel terlalu sombong, ya. Sering saya berkata bahwa kesombongan itu yang paling tidak disukai oleh Allah, ya. Firman Tuhan katakan siapa yang meninggikan diri itu akan direndahkan. Tapi sebaliknya orang yang mau merendahkan diri dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Raja Belsasar dia terlalu sombong, maka dihancurkan kerajaan Babel. Lalu alasan yang keempat, Raja Babel mencemarkan perkakas bait suci Allah, ya. Dan akibat dari 4 hal ini akhirnya pada malam itu juga, ya, tragedi kehancuran Babel terjadi, ya. Menurut catatan itu kira-kira pada tahun 578 sebelum Masehi, ya. Jadi malam itu juga tragedi kehancuran Babel terjadi, ya. Mereka menyerang balik dengan 2 kekuatan Babel, dengan kekuatan yang lebih dari Babel, ya, tembok kota yang tinggi, pintu gerbang yang besar dan kokoh, ya. Lalu ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 ini berbicara mengenai kronologis hancurnya Babel, ya. Ayat yang ke-30 saya akan bacakan berbunyi demikian. Daniel 5 ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu, ya. Jadi tidak tunggu lama-lama, hukuman itu langsung datang, ya. Malam itu juga terbunuhlah Belsasar, ya. Dan pada malam itu juga 2 pembesar Babel membelot, ya.
Jadi terjadi satu kekacauan yang luar biasa ketika seorang raja dia menyombongkan diri, tidak mengindahkan kehendak Tuhan, bahkan dia terlalu sembrono menggunakan perkakas yang ada di dalam bait suci Allah, maka hukuman itu langsung datang, ya. Dan kedua pembesar Babel itu yang membelot adalah Goblias dan Gagatas, ya. Mereka menyusun pasukan tentang strategi menghancurkan Babel. Dan malam ini kita akan melihat apa strateginya, ya. Ada tiga yang kita akan perhatikan. Strateginya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalihkan aliran air di Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Ya, mereka melakukan pembendungan supaya aliran air itu beralih. Ya. Lalu yang kedua, tentara Media Persia masuk ke Babel melalui Sungai Efrat dan Sungai Tigris yang kering, ya, karena sudah dibendung tadi. Ya, aliran airnya sudah dialirkan ke tempat lain, sehingga Sungai Efrat dan Sungai Tigris itu menjadi kering. Dan disitulah tentara Media Persia mereka masuk ke Babel melalui jalan yang kering itu. Lalu yang ketiga, penyerangan dilakukan secara mendadak, ya, secara tiba-tiba. Ya. Nah, kenapa dilakukan secara mendadak? Karena pada waktu mereka menyerang, itu pada saat itu sedang berlangsung pesta, ya. Pesta sedang berlangsung, mereka sedang bersorak-sorai, sedang berpesta pora, bersukaria, ya. Pada malam itu Raja Belsasar dibunuh, ya. Dan Daniel yang pada waktu itu juga ada di tempat itu, ada di pesta itu, tetapi Daniel terluput dari bahaya. Ya. Nah, di sini kita melihat betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tahu melindungi umatnya yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ada dua hal yang kita lihat kalau Tuhan campur tangan, ya. Karena Tuhan dia melihat semua yang kita kerjakan, semua yang kita buat, ya. Yang pertama, bahwa sekuat-kuatnya manusia, ya, akhirnya akan dapat ditaklukkan juga, ya. Raja Belsasar tadinya dia merasa adalah raja yang paling kuat, ya, yang paling perkasa. Tidak ada lain yang bisa menentang Raja Belsasar. Ya, bahkan seolah-olah dia kuasa penuh. Ya, tetapi sekuat apapun, kalau Allah sudah bekerja, ya, itu akan ditaklukkan. Lalu yang kedua, bahwa perlindungan Allah akan tetap berlaku bagi mereka yang percaya, yang hidup benar, yang tunduk, yang taat kepada Allah. Meskipun mereka harus berjalan di lembah bayang maut sekalipun, maka perlindungan Allah akan dinyatakan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari-hari ini kita juga menghadapi banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak peperangan. Tapi percayalah, ketika engkau dengan sungguh-sungguh percaya dan berlindung, berharap kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan dinyatakan. Ya. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan masuk kepada Fatsal yang ke-6. Kitab Daniel Fatsal yang ke-6. Nah, dalam Fatsal ini, sebagaimana Daniel pernah luput dari lubang singa, itu aplikasinya adalah bahwa gereja yang penuh dengan Roh Kudus itu juga akan terluput. Ya. Tuhan akan memagari, Tuhan akan memayungi, Tuhan akan membungkus, Tuhan akan melindungi gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Dari segala bahaya apapun
ya pasti Tuhan akan melindungi. Dan pasal ini adalah merupakan pasal yang terakhir yang berbicara tentang sejarah baik tanah Babel maupun orang Yahudi. Ya, kita ingat pada awal pendalaman kitab Daniel ini bahwa pasal 1 sampai kepada pasal yang ke-6 ya itu berbicara tentang peperangan, berbicara tentang sejarah ya, dan karena itu bahwa pasal 6 ini adalah merupakan pasal terakhir ya yang berbicara tentang sejarah baik tanah Babel maupun orang Yahudi. Dan kalau kita mempelajari pasal 6 ini ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-15 itu adalah tentang roh yang luar biasa. Ya, tentang roh yang luar biasa. Ya, baiklah, kita akan masuk dalam pembacaan Daniel 6 ayat 1. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ya, Raja Darius sebenarnya adalah raja Media Persia, tapi mewakili Kores. Ya. Media Persia satu kerajaan, tapi ada dua raja. Raja Darius juga dikenal sebagai Syakares II dan berusia 62 tahun mulai memerintah mulai kejatuhan Babel ya. Jadi pada waktu Babel jatuh, Raja Darius yang memerintah. Pada saat pemerintahan Raja Darius, kerajaan berjalan dengan aman, tetapi kemuliaannya berkurang. Ia berhasil menguasai beberapa daerah baru, termasuk daerah Timur Tengah. Nah, saudara-saudara, kita akan lanjut kepada ayat yang kedua sampai kepada ayat yang keempat. Ayat yang kedua sampai ayat 4 ini berbicara mengenai struktur pemerintahan kerajaan Darius. Ya. Ayat 2, Daniel 6 ayat 2. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat 3. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya, ini sangat luar biasa dalam kehidupan Daniel. Ya, dalam struktur itu dikatakan Daniel adalah salah satu dari pejabat di mana 120 pejabat atau gubernur harus memberi laporan. Ya, dan ini merupakan jabatan strategis. Ya. Seharusnya justru Daniel ikut dibinasakan atau paling tidak dipenjarakan. Tetapi Daniel bukan hanya luput, tetapi malah dianugerahkan kedudukan tinggi. Ya, ini hal yang luar biasa. Kalau Allah di pihak kita, bukan hanya kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, tapi Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberikan kemuliaannya buat kita. Ya, kita ingat pada ayat-ayat sebelumnya, pasal sebelumnya bahwa Daniel ketika mau dikasih hadiah, dia justru menolak. Dia tidak mau mengambil atau mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tahu bahwa kalau dia bisa melakukan itu karena Allah yang memberikan kuasa. Ya, adalah merupakan karunia Allah, sehingga ketika dia mau diberikan hadiah, Daniel menolak. Ya, tetapi sekarang kita melihat Allah bukan hanya melindungi Daniel, tetapi Allah mengangkat dia. Ya, Allah angkat dia melalui Raja Darius. Ya. Nah, dalam ayat yang keempat
Daniel melebihi pejabat tinggi karena memiliki roh yang luar biasa. Ya, jadi Daniel memang melebihi para pejabat tinggi yang lain, bahkan 120 pejabat-pejabat tinggi yang ada. Ya, Daniel melebihi dari mereka semuanya. Ya, ini adalah sebuah semangat, loyalitas, kesetiaan yang tinggi kepada Allah. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, baik dalam kepemerintahan Nebukadnezar, Belsasar, Darius, Daniel punya loyalitas yang paling tinggi dan selalu setia kepada Allah. Ya, ini menjadi teladan buat kita. Siapapun pemimpin kita, siapapun rajanya, ya, Daniel dia tetap menjalankan, melakukan, dia tetap loyal, dia tetap setia kepada rajanya, ya, karena dia tahu bahwa raja itu menurut Daniel itu adalah wakil Allah untuk membentuk kehidupannya. Ya, demikian juga dalam kehidupan kita. Ya, kalau saudara seorang pekerja, ya, sebagai bawahan, tunduklah kepada atasanmu, berikan hormat kepada atasanmu, loyallah kepada perusahaan di mana engkau bekerja, setialah kepada perusahaan itu, maka ada saatnya, ada waktunya Tuhan akan mengangkat. Ya, sama seperti yang dialami oleh Daniel. Baik, kita masuk kepada ayat yang kelima. Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ya. Saudara bisa bayangkan para pejabat yang ada 120 orang plus 2 berusaha mencari kelemahan, kesalahan Daniel, tetapi tidak didapatkan. Saudara, kita bisa bayangkan bahwa para pejabat yang terdiri dari 120 orang ditambah dengan 3 pejabat tinggi berusaha untuk mencari kesalahan Daniel, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari kesalahan Daniel. Ya. Maka apa yang terjadi? Mulai timbul iri hati. Ya. Tetapi saudara-saudara, yang sangat menarik, ya, bahwa Daniel didapati dia tetap setia dan tetap bersih, walaupun pejabat tinggi yang lain dia coba-coba untuk mencari kesalahan, bahkan dia mulai timbul rasa iri hati. Ya. Saudara, menarik sekali tentang kehidupan Daniel. Tetapi waktu membatasi kita untuk malam hari ini, kita akan lanjutkan pada minggu depan. Apa yang terjadi dengan Daniel ketika pejabat tinggi yang lain mereka mulai iri melihat kehidupan Daniel. Kita akhiri malam hari ini, kita akan akhiri dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat beruntung kami boleh mendapatkan pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Kita belajar karakter Daniel yang sangat luar biasa. Dia mempunyai kesetiaan, dia tetap bersih walaupun di lingkungannya mencoba untuk mencari kesalahan, mencari kekurangan Daniel, tetapi Daniel tetap berada dalam perlindungan Tuhan, berada dalam pembelaan Tuhan. Dan ini menjadi teladan bagi kami sebagai orang-orang percaya. Ajar kami juga untuk tetap hidup setia dan hidup bersih, menghormati pimpinan, dan kami yakin Tuhan pembelaan yang sama Engkau lakukan kepada Daniel, Engkau juga akan lakukan kepada kami. Engkau juga akan mengangkat kehidupan kami pada waktunya, di mana kami boleh senantiasa lebih lagi layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri pendalaman kitab Daniel pada malam hari ini, dan biarlah kiranya firman-Mu tertanam di dalam setiap hati umat-Mu yang mendengarkan pendalaman Alkitab ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati.